Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon izin kepada Ibu Novi Handayani, SE Maka, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian dan seminar akuntansi keuangan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Astri Masturoh dengan NIM 110222000125, Prodi Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul penelitian pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025. Baik, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang penelitian. Indonesia dikategorikan sebagai salah satu negara dengan sektor energi yang memainkan peran konkret terhadap struktur ekonomi. Nah, sektor energi ini merupakan elemen fundamental dalam perekonomian suatu negara dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Berdasarkan Bursa Efek Indonesia mencatat bahwa sektor energi yang meliputi subsektor diantaranya yaitu minyak, gas bumi, batu bara, serta energi terbarukan menjadi salah satu pilar strategis perekonomian nasional pasca pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 sampai 2021. Nah, sektor energi global mengalami pemulihan yang cukup dramatis ditandai oleh lonjakan harga komoditas energi yang signifikan pada tahun 2022. Berdasarkan data yang diperoleh pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025. Nah, terdapat fenomena yang terjadi berkaitan dengan kinerja keuangan, di mana nilai rata-rata kinerja keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025 dapat diketahui bahwa perusahaan sektor energi mengalami kecenderungan penurunan kinerja keuangan selama periode pengamatan. Nah, kinerja keuangan itu menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan pada masing-masing perusahaan. Nah, kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki belum menunjukkan kestabilan dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Nah, fluktuasi kinerja keuangan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi sektor energi. Di antaranya yaitu dampak lanjutan pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi global, volatilis harga komoditas energi dunia, serta percepatan transisi menuju energi terbarukan yang berpotensi menekankan prospek jangka panjang emiten berbasis energi fosil. Penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperkuat fungsi pengawasan, serta minimalkan konflik kepentingan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Dengan kondisi kinerja keuangan perusahaan energi masih berfluktuasi, namun praktik manajemen laba berpotensi memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut. Nah, fenomena tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi internal perusahaan, tetapi juga menjadi indikator penting yang menentukan persepsi investor, nilai perusahaan, serta kemampuan perusahaan dalam bersaing di pasar modal. Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan sektor energi di Indonesia. Identifikasi masalah ini adalah faktor penyebab masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Yang pertama itu ada kinerja keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022 sampai 2025 masih mengalami fluktuasi yang signifikan yang dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas global, regulasi energi, dan tekanan transisi menuju energi terbarukan, sehingga belum mencerminkan kondisi keuangan yang stabil dan menguntungkan bagi para pemangku kepentingan. Lalu yang kedua itu ada penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan sektor energi yang belum berjalan secara optimal. Nah, tercermin dari masa adanya permasalahan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal yang lemah pada sebagian perusahaan.
Nah, lalu yang ketiga itu ada praktik manajemen laba masih ditemukan pada perusahaan-perusahaan sektor energi di Indonesia yang tercermin dari adanya discretionary accrual yang bersifat oportunistik untuk memanipulasi angka laba yang dilaporkan demi kepentingan pihak manajemen. Lalu yang keempat itu ada hubungan antara penerapan GJG terhadap kinerja keuangan perusahaan dalam berbagai penelitian terdahulu. Nah, masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga memerlukan pengujian lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kekuatan hubungan tersebut pada perusahaan sektor energi yang ada di Indonesia. Nah, yang kelima itu ada peran manajemen laba sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara GJG dan kinerja keuangan perusahaan sektor energi masih jarang diteliti, yang menjadikan penelitian ini sebagai novelty, sehingga terdapat keterbatasan literatur empiris mengenai bagaimana manajemen laba dapat memperlemah atau memperkuat hubungan kedua variabel tersebut. Lalu yang keenam ini ada minimnya penelitian yang mengkaji secara komprehensif pengaruh GJG terhadap kinerja keuangan dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi khususnya pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025. Nah, menyebabkan terbatasnya acuan bagi regulator dan praktisi dalam merumuskan kebijakan tata kelola perusahaan yang efektif. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama itu apakah Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025. Nah, lalu apakah manajemen laba memoderasi pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025. Lalu di sini ada tujuan masalah. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang telah dimukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025. Nah, lalu menganalisis dan menguji secara empiris peran manajemen laba sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial dan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025. Lalu selanjutnya mengenai pembahasan landasan teori di mana ada kajian teoritis. Nah, yang pertama itu ada teori keagenan atau disebut dengan agensi teori. Pertama kali yang dikemukakan secara komprehensif oleh Jensen dan McLean pada tahun 1976. Nah, teori ini menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak, yakni prinsipal pemegang saham dan agen sebagai manajemen, di mana prinsipal ini mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen untuk bertindak atas nama kepentingan prinsipal. Nah, dalam hubungan keagenan ini, Jensen dan McLean mengidentifikasi adanya potensi konflik kepentingan yang disebut sebagai masalah keagenan atau disebut dengan agency problem. Nah, yang timbul karena masing-masing pihak diasumsikan memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda. Untuk mengurangi resiko tersebut, perusahaan yang menanggung biaya keagenan yang menurut Jensen dan McLean terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama itu ada monitoring cost, yang kedua itu ada bonding cost, dan yang ketiga itu residual loss.
Lalu teori tentang kinerja keuangan, di mana kinerja keuangan merupakan ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan dan hal ini sangat penting, baik bagi investor maupun bagi perusahaan yang bersangkutan. Nah, pentingnya penilaian prestasi kinerja perusahaan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan telah memicu pemikiran para pemimpin perusahaan bahwa mengelola suatu perusahaan di era modern ini dengan memperkembangkan teknologi yang pesat menjadi hal yang sangat kompleks. Nah, semakin kompleks aktivitas pengelolaan perusahaan, maka akan meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan Return on Asset atau ROA sebagai proksi kinerja keuangan. Nah, ROA ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan kemampuannya, di mana tujuannya untuk memperoleh keuntungan pada tingkat pendapatan dan aset. Lalu ada teori tentang GCG, di mana GCG adalah suatu sistem, struktur, dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan melalui pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Nah, dalam penelitian ini, mekanisme GCG diukur melalui 4 indikator. Yang pertama itu ada Dewan Komisaris, yang kedua itu Komite Audit, yang ketiga itu kepemilikan institusional, dan yang terakhir itu ada kepemilikan manajerial. Nah, keempat mekanisme tersebut dipilih karena merupakan komponen tata kelola yang paling sering digunakan dalam penelitian sejenis dan dapat diukur secara kuantitatif dari laporan tahunan perusahaan. Lalu terakhir ada teori tentang manajemen laba, di mana menurut Hailey dan Wahlen 1999 mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan manajer yang menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan, baik dengan tujuan menyesatkan sebagian pemangku kepentingan mengenai kinerja keuangan perusahaan, maupun untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Nah, dalam praktik ini dikelompokkan menjadi 2 jenis berdasarkan metodenya. Yang pertama itu ada manajemen laba akrual dan manajemen laba real. Nah, dalam penelitian ini, manajemen laba diposisikan sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara mekanisme good corporate governance dan kinerja keuangan perusahaan. Hubungan antara GCG dan kinerja keuangan yang dilaporkan dapat menjadi bias, sehingga penting untuk menguji apakah manajemen laba secara empiris memoderasi pengaruh dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menjadi objek dalam penelitian ini. Di sini ada kerangka berpikir penelitian. Bisa dilihat pada gambar tersebut, di mana kerangka penelitian ini terdapat 8 hipotesis penelitian, yang dimana hipotesis yang pertama sampai keempat yaitu variabel dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Nah, lalu hipotesis yang kelima sampai ke-8 itu adalah manajemen laba memoderasi pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan. Lalu ada metodologi penelitian. Nah, di mana dalam penelitian ini peneliti memilih Bursa Efek Indonesia sebagai tempat untuk melakukan riset yang diambil secara online pada perusahaan sektor energi periode 2022 sampai 2025. Nah, lokasi penelitian ini dipilih karena dianggap sebagai tempat yang tepat bagi peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti, yaitu berupa laporan keuangan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Nah, dengan jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Nah, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025 dengan jumlah populasi yaitu 91 perusahaan. Nah, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling.
berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan. Nah, perusahaan yang memenuhi kriteria diperoleh sebanyak 16 perusahaan sebagai sampel penelitian. Nah, jumlah data yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 data perusahaan, yaitu dari perhitungan perusahaan dikali dengan periode tahun penelitian, atau 16 perusahaan dikali dengan 4 tahun periode pengamatan. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan atau disebut dengan annual report dan laporan keuangan atau disebut dengan financial statement yang diterbitkan oleh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025. Nah, cukup sekian presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.